Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Besar akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan juga coach. Bersama saya Jumadiana dari SMP Negeri 2 Lembah Selawah dan teman saya M. Nasrullah dari SDN Gemiru. Dan teman saya Wahyuni M dari SDN Negeri 1 Sari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Nasrullah. Waalaikumsalam Bu Jumadiana. Ya baik. Bagaimana kabarnya nih Pak Nas? Alhamdulillah baik Bu. Oke, sehat ya? Sehat. Baik. Jadi hari ini Bapak mau melakukan coaching ya? Ya, betul. Oke, jadi sebelum melakukan proses coaching Pak, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu dengan Bapak, boleh? Boleh. Oke, baik. Nah, pada saat coaching nanti antara coach dan juga coachee, saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah saya miliki di sini, Pak. Baik. Sudah sesuai dengan alur tirta apakah belum? Kemudian sudah memberikan pertanyaan berbobot atau tidak? Lalu sesuaikah dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee nanti? Dan juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan nanti Bapak tanyakan. Dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching ya. Bapak tahu ya apa saja prinsip coaching? Salah satunya adalah prinsip kemitraan ya. Siap. Baik, dan proses kreatif juga bagaimana cara Bapak nanti memaksimalkan potensi dari coaching. Nah, sebelum kita masuk ke proses observasi, ada yang ingin saya tanyakan sedikit ke Bapak. Nah, untuk yang pertama nih, apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan dari proses coaching hari ini? Yang pertama yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Kehadiran penuh pada saat diskusi. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, mendengarkan secara aktif sehingga diskusi ini bisa berjalan dengan lancar. Baik. Jadi Bapak ingin mengembangkan 3 potensi ya? Ya. Baik. Nah, kemudian dari ketiga kompetensi itu mana nih yang Bapak ingin lebih kembangkan secara spesifik? Saya akan mengembangkan di bagian pertanyaan yang berbobot, karena saya berpikir melalui pertanyaan ini coachee-nya nanti bisa mengembangkan diri melalui respon-respon ataupun jawaban-jawaban yang bisa membuat coachee ini keluar dari masalah yang dihadapi. Baik. Jadi ada 2 kompetensi ya yang Bapak ingin kembangkan ya. Yang betul. pertama tadi mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Betul. Nah, Bapak punya indikator tidak apa indikator ketercapaiannya? Yang ingin saya kembangkan di sini yaitu mendapatkan solusi ya, mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi oleh coach ketika kita melakukan diskusi nanti. Baik. Jadi indikator ketercapaiannya adalah pada saat coachee sudah menemukan solusi dari masalahnya Pak ya? Iya betul. Baik, Bapak terima kasih atas jawaban-jawabannya. Baik. Kita sekarang akan langsung masuk ke proses coaching. Siap. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya dan nanti kita akan bertemu lagi setelah proses coaching selesai untuk kita lakukan pasca observasi. Baik, terima kasih Bu Juma. Baik. Silakan Pak. Assalamualaikum Bu Wahyuni. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Bu Wahyuni? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana dengan Bapak sendiri? Alhamdulillah baik. Saya dengar Ibu Wahyuni mengalami sedikit masalah di sekolah. Iya. Iya. Iya Pak. Apakah masalah yang sedang Ibu Wahyuni hadapi saat ini? Iya Pak, saya kan ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah Pak. Apa masalah yang sedang Ibu Wahyuni hadapi? Masalahnya gini Pak, di sekolah saya ini kan tuh saya melihat itu siswanya itu banyak yang ngerasa bosan gitu loh Pak. Untuk belajar di sekolah, karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru itu melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara berceramah, padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan media-media yang ada di sekolah misalnya, kemudian mereka itu siswanya kurang fokus. Terus
kan juga ada lapangan yang luas, atau di depan sekolahnya itu kan ada media. Kan bisa dijadikan sebagai media pembelajaran, tapi rekan-rekan guru itu tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan media pembelajaran tersebut, Pak. Jadi pembelajarannya gitu-gitu aja, siswa tersebut bosan jadinya, Pak, mereka dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Berarti rekan sejawat Ibu masih menggunakan sistem belajar yang lama, cara belajar yang lama ya, belum benar, Pak. menggunakan media-media pembelajaran yang variatif ya, sehingga menyebabkan anak-anak merasa bosan dalam belajar ya. Kemudian dari percakapan kita ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan, tujuan dari pembicaraan kita hari ini? Saya ingin adanya perubahan itu loh, Pak. Perubahan setidaknya mereka itu ada perubahan di sekolah, cara pembelajarannya itu lebih diubah sedikit dan menggunakan metode model ataupun pemanfaatan media yang ada di sekolah, ataupun pemanfaatan media-media yang disediakan di sekolah. Berarti Ibu Iwit menginginkan adanya perubahan pada guru-guru di sekolah ya. Betul, Pak, biar ada perubahan itu. Ya, terutama dalam hal mengajar. Ya, benar, Pak. Menurut Ibu Wahyuni sekarang sudah mempunyai alternatif nggak untuk menyelesaikan masalah ini? Apa yang timbul dalam pemikiran Ibu Wahyuni ataupun ide-ide yang Ibu Wahyuni miliki untuk merubah gaya mengajar daripada rekan-rekan sejawat yang Ibu Wahyuni? Maunya, Pak, mereka kan membuat media pembelajaran. Jadi kan mereka itu bisa menyiapkan media pembelajaran. Kalau mereka ada yang kurang pintar IT, bisalah belajar sama kawan, bisa membuat media pembelajaran seperti kuisis ataupun membuat pembelajaran seperti Word. Jadi kan mereka itu menggunakan model pembelajaran bervariasi, memanfaatkan media-media yang ada di sekolah itu. Baik, seandainya di sekolah Ibu ini masalah yang dihadapi ini namanya apa istilahnya, idealnya 10 misalnya, kemudian kira-kira rank level ataupun skala yang ada di sekolah Ibu ini berapa dalam hal ini? Kalau menurut saya sih guru-guru di sekolah saya itu masih berada di level 5, Pak. Karena masih banyak yang guru itu memanfaatkan dengan metode-metode, masih menggunakan metode-metode ceramah. Dan mereka itu tidak memanfaatkan teknologi, maunya kan mereka bisalah menggunakan PowerPoint dalam mereka mengajar peserta didik mereka. Jangan menggunakan metode ceramah saja, itu, Pak. Betul, tentu saja Ibu Wahyuni ingin meningkatkan hal tersebut sehingga bisa membuat perubahan kepada pendidikan khususnya di sekolah Ibu Wahyuni. Selanjutnya yang ingin saya ketahui, adakah langkah-langkah yang objektif ataupun langkah-langkah yang nyata yang bisa Ibu Wahyuni lakukan untuk mengatasi masalah ini? Ya, mungkin yang pertama akan saya lakukan, saya akan mendiskusikan permasalahan itu dengan rekan-rekan sejawat saya, dan saya juga akan pengen mereka itu adanya perubahan dalam pembelajaran. Kemudian kalau ada guru yang pengen adanya perubahan, kan mungkin saya akan melakukan ada pendampingan terus, Pak. Seperti saya akan melakukan mentoring terhadap rekan sejawat saya, Pak. Ya, bagus. Jadi masalahnya sudah dapat ya. Kemudian Ibu Wahyuni juga sudah menemukan solusi. Kira-kira monitoring ini cocok nggak digunakan di tempat Ibu? Apakah nanti ada hal-hal lain yang lebih mudah ataupun lebih murah untuk melakukan perubahan ini, atau itu sudah sesuai menurut Ibu Wahyuni rasakan? Kalau menurut saya sih, Pak, sebenarnya lebih ke mentoring lah, Pak. Kalau dibandingkan dengan misalnya workshop ataupun pelatihan, itu kan membutuhkan waktu yang lama, kemudian membutuhkan biaya yang besar. Jadi kalau kita melakukan mentoring, itu lebih cocok di sekolah kita. Jadi guru-guru itu
adanya perubahan dalam mereka melakukan pembelajaran di kelasnya, Pak. Baik. Saya rasa ini sudah bagus ya. Kemudian dalam hal ini adakah yang bersedia ataupun rekan yang akan membantu Ibu dalam melakukan monitoring tersebut? Kebetulan ada kawan saya, Bu, namanya Bu Lydia, beliau memang pintar Pak dalam bidang IT. Jadi saya akan meminta bantuan beliau untuk melakukan mentoring terhadap rekan-rekan yang ada di sekolah, Pak. Ya, bagus Ibu. Kemudian saya ingin bertanya sedikit masalah, mungkin ini menyangkut tanggung jawab ya. Sejauh mana konsistensi Ibu dalam mewujudkan hal ini? Misalnya ini harus konsisten. Kita harus konsisten, kita harus sudah punya solusi, kemudian tindak lanjutnya. Seperti apa tindak lanjut ataupun konsistensi Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau saya Pak, dia itu bisa kita jadwalkan Pak ya. Dalam melakukan kegiatan mentoring itu kita harus buat jadwalnya, kita buat kita bagaimana kita guru-guru itu melakukan penyampaian materi terhadap siswa itu, bagaimana mereka melakukan. Kemudian cara kita mementoring itu kita harus kita lakukan secara berkala tuh Pak. Siap, bagus. Betul sekali ya. Yang sudah Ibu sampaikan tadi, saya merasa sangat setuju. Dan setelah beberapa menit yang lalu kita melakukan percakapan, dan saya sudah memastikan Ibu sudah mendapatkan solusi dari masalah yang Ibu hadapi. Tentunya dengan seperti yang Ibu sampaikan, Ibu akan segera melakukan merealisasi apa yang ingin Ibu capai, dan itu merupakan sebuah tindakan yang nyata sebagai bentuk daripada tanggung jawab Ibu. Kemudian Ibu ini saya kebetulan waktu saya tinggal sedikit lagi ya. Mungkin cuman sampai di sini saja yang percakapan kita. Bagaimana perasaan Ibu selama bercakap-cakap dengan saya tadi, Bu? Ya, terima kasih banyak Pak. Bapak sudah mendengar keluh kesah saya. Perasaan saya itu saya senang karena Bapak sudah membantu saya dalam menemukan solusi dalam permasalahan yang sedang saya hadapi ini, Pak. Alhamdulillah ya. Semoga pertemuan kita kali ini bisa memberikan manfaat bagi kita bersama dan juga bisa merubah ataupun memberikan nuansa baru bagi pendidikan di sekolah Ibu. Lebih dan kurang saya minta maaf ya. Saya minta izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Nas. Gimana tadi proses coachingnya? Berjalan dengan lancar kah? Alhamdulillah Bu, lancar tadi Bu. Baik, alhamdulillah tadi kita sudah melakukan observasi. Nah, setelah observasi ini ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang ingin saya utarakan kepada Bapak terkait indikator ketercapaiannya tadi ya. Iya, betul Bu. Bagaimana menurut Bapak, apa yang sudah didapatkan mengenai indikator yang tadi sudah Bapak tentukan di awal? Tadi sesuai dengan indikator yang saya tentukan di awal, kemudian saya sudah melakukan diskusi ini berdasarkan alur tirta, yaitu mengetahui dulu tujuan daripada kegiatan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian menemukan solusi dan bertanya tentang tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coach itu sendiri. Baik. Berarti sudah berhasil ya Pak ya? Sudah berhasil melakukan proses coaching tadi dengan alur tirta, sudah sesuai. Tadi saya juga sudah amati bahwa Bapak sudah teratur ya menyampaikan melakukan coaching dengan alur tirta, sudah menanyakan tujuan, kemudian juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada diri coach, kemudian juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan ya. Juga Pak Nas tadi saya amati juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab ya pada diri coach agar rencana aksi yang dilakukan berjalan dengan baik. Oke. Tadi saya juga sempat mendengar percakapan Bapak dengan coach sudah dilakukan dengan fokus ya, sudah mendengarkan dengan aktif, kemudian Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa Pak Nas. Apa yang sudah Bapak pastikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya, diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi nih Pak. Untuk kedepannya apa nih kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini?
Kompetensi yang dikembangkan berdasarkan pengalaman hari ini, mungkin untuk ke depan kita akan melakukan coaching lagi bersama rekan sejawat lain supaya kita bisa menemukan ataupun mendapatkan manfaat dari hal tersebut. Baik Bapak, baik. Luar biasa sekali Bapak sudah mendalami ya alur tirta, jadi semakin didalami lagi supaya nanti coaching-coaching ke depan berjalan lebih bagus dari hari ini. Siap. Kemudian terima kasih juga sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu, Pak Nas. Kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Juma. Waalaikumsalam Pak Nas. Apa kabar hari ini Bu Juma? Baik, Pak Nas sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Oh ya Bu Juma, Bu Juma kan nanti akan melakukan coaching. Iya benar. Dengan sahabat Bu Juma. Iya. Siapa namanya Bu? Rekan sejawat Pak. Rekan sejawat ya. Iya. Dengan Bu Ayuni ya. Iya. Jadi sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya di sini sebagai observer, nanti akan menilai Bu Juma dalam hal melakukan coaching. Ya. Yang pertama yang akan saya nilai adalah alur. Baik. Alur yang akan Ibu Juma gunakan, apakah sudah sesuai dengan alur percakapan tirta ataupun keluar daripada alur tersebut. Ini menjadi sebuah penilaian pertama. Kemudian saya akan menilai pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Juma lontarkan kepada coach, artinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa memotivasi. Apakah nanti pertanyaan itu bisa memotivasi coach dalam keluar dalam merespon, dan bagaimana coach itu bisa keluar dari masalah yang dihadapi. Kemudian ada beberapa unsur yang memang harus Ibu Juma gunakan ataupun Ibu Juma aplikasikan dalam kegiatan coach ini, seperti nilai-nilai kolaborasi. Kemudian Ibu Juma juga harus membuat kemitraan melalui proses yang kreatif, dan juga Ibu Juma memaksimalkan potensi. Ibu Juma harus mampu mengoptimalkan potensi coach. Kemudian dalam hal ini, apa kompetensi yang ingin Ibu Juma kembangkan di coaching hari ini? Baik Pak, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama itu ada presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, lalu memberikan pertanyaan berbobot seperti itu Pak. Kemudian dalam ketika hal yang Ibu Juma sampaikan, potensi apa yang ingin secara lebih spesifik yang ingin Ibu Juma kembangkan pada saat observasi nanti? Kalau kompetensi yang lebih spesifik, saya rencananya ingin mengembangkan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Pak. Iya, bagus. Menurut saya ini sudah sesuai. Ya, mudah-mudahan Ibu Juma bisa melakukan dengan baik. Ya, jadi saya ucapkan selamat melaksanakan kegiatan coaching. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Juma. Mana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Juma sendiri? Ya baik, baik juga. Oh ya, dengar-dengar Bu Yuni mau menyampaikan sesuatu ya? Ya betul Bu Juma. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Juma Diana. Oh, oke, tapi saya hanya punya waktu sekitar 10 sampai 15 menit ya, Bu. Ada apa kira-kira yang mau disampaikan? Begini Bu Juma, ini kan terkait dengan rekan-rekan di sekolah saya Bu Juma. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan ya. Penyampaian materi lagi-lagi ceramah. Kemudian mereka menggunakan metode konvensional saja. Kemudian padahal kita kan ketahui sekarang secara bersamaan kan. Sekarang kan kita udah zaman teknologi. Tapi pembelajarannya yang mereka gunakan masih menggunakan metode konvensional Bu Juma Diana. Nah jadi sehingga pembelajarannya kurang bervariatif. Jadi saya tadi mendengar bahwa permasalahan yang Bu Yuni ini ingin sampaikan adalah
rekan-rekan gurunya kurang bervariatif gitu ya? Ya betul Bu Juma, kurang bervariatif, kemudian media pembelajarannya ataupun modelnya masih menggunakan model yang lama. Baik. Apa jadi yang ingin Ibu Wahyuni dapatkan dari obrolan kita nantinya? Dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Bu. Jadi Bu Wahyuni menginginkan sebuah perubahan begitu ya? Iya, Perubahan seperti apa yang ingin Bu Wahyuni inginkan? saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian materi, kemudian metodenya, kemudian model pembelajaran ataupun media pembelajarannya itu lebih bervariatif. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizizz. Kan sekarang udah ada Quizizz, kemudian ada namanya Word. Nah, jadi sedangkan itu kan semua lagi marak-maraknya ya, lagi populer, lagi viral. Benar. Jadi mereka itu hanya sekedar membuat slide di presentasi PowerPoint. Itu kan juga lebih menarik kan. Tapi mereka hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media ataupun media pembelajaran yang lebih bervariatif. Itu Bu. Baik. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, saya mendengar bahwa Ibu mengatakan ada metode, model, media itu bervariasi ya. Bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Bu, kalau kita terapkan itu. Jadi kira-kira sekarang sekolah Bu ini di skala berapa nih? Dari 1 sampai 10? Sepertinya sih masih ada di level 5 ya Bu ya. Karena kan di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saya ini masih di level 5 tuh Bu. Baik, jadi Bu Wahyuni menginginkan berada di level berapa? Kalau saya sih menginginkan mereka itu di level 7. Jadi karena kan kalau untuk level yang lebih tinggi memang agak sulit, mengingat guru-gurunya kebanyakan guru-guru senior. Jadi mungkin kalau dari level 5 ke level 7 itu masih mungkin dilakukan, mungkin itu susah untuk dilakukan perubahan tuh Bu. Baik. Jadi Ibu ingin menaikkan dari level 5 ke level 7 seperti itu ya. Kira-kira apa yang akan Bu Wahyuni lakukan untuk menciptakan perubahan itu? Sebenarnya saya juga masih memikirkan Bu ya, apa rencana ataupun tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring ataupun seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi dia itu dilakukan secara bergantian gitu Bu. Oke, baik. Jadi untuk mentoring nanti Ibu merencanakan dengan mentoring atau pendamping ya? Kemudian ada strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan? Nyamankah teman-teman dengan penyampaian seperti itu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti dengan konsultasi dengan kepala sekolah Bu ya, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan ataupun kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang bervariatif. Baik, berarti Bu Wahyuni ingin merencanakan tentang mentoring ya, pendampingannya atau pelatihan workshopnya itu. Berarti Bu Wahyuni ingin merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya. Ya. Jadi dari ketiga kegiatan itu, menurut Bu Wahyuni ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana? Kalau menurut pribadi saya sih sepertinya yang mentoring Bu ya, karena kalau untuk pelatihan ataupun workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian kan juga butuh biaya yang harus kita harus membayar narasumber, kemudian kita harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi itu saat ini saya lebih nyaman dilakukan oleh mentoring lah Bu, oleh guru itu sendiri. Baik. Mentoring ya Bu ya. Jadi kegiatan mentoring ini berapa kira-kira Ibu memerlukan support dari siapa? Atau Ibu sendiri yang memang ahli dalam bidang IT menggunakan pembelajaran? Ada sih Bu, sebenarnya nanti mungkin saya minta bantuan dari teman saya yang memang ahli dalam bidang IT ataupun menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu kan ada ide, dan juga nanti saya minta bantuan dengan guru saya yang pintar IT di sekolah saya ada Bu Idia itu memang dia pintar IT-nya, biarpun beliau lebih muda dari guru-guru yang lain. Baik.
Jadi Bu Wahyuni sudah memilih ya ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Bu ya. Kapan mau direalisasikan? Insya Allah secepatnya Bu, minggu depan berarti kan insya Allah saya akan melakukan. Dan kita akan mencoba berkoordinasi dulu dan berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya. Dan saya juga mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Baik. Berarti bagus sekali Bu ini. Berarti Bu ini sudah mencoba nih menggali potensi diri sendiri dan menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Wahyuni hadapi. Kira-kira menurut Bu Wahyuni sendiri apa nih yang Bu Wahyuni rasakan sekarang, perasaannya? Tapi Bu ya, dari percakapan kita hari ini saya sudah mendapatkan gambaran nih Bu ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah dan juga bagaimana cara untuk melakukan kegiatan mentoring. Kemudian saya juga akan dibantu oleh rekan guru di sekolah saya yang memang memiliki bidang keahlian di bidang IT. Oke, alhamdulillah Bu ini sudah ada gambaran berarti ya bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif seperti itu ya. Oke, saya tunggu nanti kabarnya Bu ini setelah melakukan mentoring dan mendengar cerita-cerita lagi. Mungkin percakapan kita hari ini cukup ya, karena kita sudah menemukan solusi dari apa yang ingin kita cari. Semoga nanti perencanaannya berjalan dengan matang, eksekusinya berjalan seperti yang Bu Wahyuni harapkan. Baik Bu, terima kasih banyak. Semoga terima kasih Bu telah mendengar keluh kesah saya dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bermanfaat terutama bagi diri saya sendiri dan bisa adanya perubahan di sekolah saya Bu. Baik, sama-sama Ibu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, langsung hubungi saya saja Bu. Tidak apa-apa, jangan sungkan-sungkan. Insya Allah saya akan sediakan waktu untuk kita bisa mengobrol ya Bu ya. Begitu saja Ibu. Cukup, saya akhiri. Assalamualaikum Bu Wahyuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Oke, Ibu Juma, bagaimana perasaannya tadi? Lega Pak. Kalaupun tadi agak deg-degan, tapi sekarang udah plong seperti itu. Saya sudah memperhatikan tadi observasi yang Ibu Juma lakukan ya, sudah bagus ya. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Juma. Apa saja yang sudah Ibu Juma dapatkan pada saat coaching tadi terkait indikator pencapaiannya? Baik. Jadi tadi pada saat coaching, saya sudah berusaha untuk melakukan coaching menggunakan alur Tirta dengan menanyakan tujuan Pak, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi sehingga alur tersebut mampu menggali coachi untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Iya, bagus. Saya juga sudah memperhatikan tadi ya, apa yang sudah Ibu Juma lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta ya. Karena alur Tirta ini dia memberikan dampak yang bagus kepada coachi sesuai dengan alur-alur yang telah dibuat, sehingga coachi bisa mampu keluar dari masalah yang dihadapi berdasarkan bantuan yang dilakukan oleh coach ya. Saya rasa sudah bagus ya, tidak ada masalah dalam hal ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya juga minta maaf, mungkin ada kesilapan, salah kata. Saya akhiri demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nas. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Juma, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Wahyuni. Baik. Bu Wahyuni apa kabar? Oh, alhamdulillah saya juga baik. Oh ya Bu Juma, saya ingin menyampaikan sesuatu. Apa Bu Juma mau menceritakan sesuatu kepada saya? Ada kesempatan untuk menceritakan sesuatu. Saya lihat selama ini Bu Juma seperti lesu seperti itu. Benar sekali Bu Wahyuni. Jadi ada yang sedikit mengganggu pikiran saya akhir-akhir ini ya tentang kasus yang saya alami di kelas bersama dengan murid-murid saya. Tapi sebelumnya mengganggu tidak kira-kira Bu Wahyuni? Kalau saya sih ada kesempatan, jadi kita bisa berbincang selama 15 menit Bu Juma Diana ya. Oke, boleh. Saya mungkin memang perlu waktu sekitar
10 sampai 15 menit lah untuk ngobrol dengan Ibu. Jadi saya ingin mungkin ada beberapa ide atau masukan dari Ibu untuk mencari solusi atas masalah saya. Baik Bu, kira-kira apa ya yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin menemukan solusi, Bu. Saya butuh beberapa masukan, mungkin ide ya yang bisa saya imbaskan di kelas saya tentang masalah yang sedang saya hadapi ini, Bu. Oh, jadi Bu Jumadiana ingin menyampaikan permasalahan yang ada di sekolah Bu Jumadiana sekarang ini. Iya, Bu, di kelas terutama, Bu. Jadi apa yang terjadi selama ini di sekolah Bu Jumadiana? Baik. Jadi ini masalahnya bukan di sekolah sih, Bu, di kelas, lebih ke kelas. Pada saat praktik pembelajaran saya berlangsung, itu ada beberapa anak yang saya lihat kurang termotivasi dengan pelajaran saya. Padahal saya sudah mencoba berbagai macam ide, ice breaking, semua sudah saya terapkan, tapi masih ada siswa yang tidak mau untuk ikut termotivasi seperti Ibu. Jadi saya agak terganggu ya dengan ulah-ulah murid yang kadang mengganggu temannya seperti itu, berisik, sehingga pembelajaran saya itu lagi-lagi terjeda seperti itu. Oh, itu termasuk identifikasi juga ya yang permasalahan dari Bu Jumadiana sendiri ya. Jadi menurut saya itu bagaimana reaksi rencana aksi Bu Jumadiana dalam mengatasi permasalahan ini? Iya, Bu, jadi saya sudah berencana, memang selama ini saya jarang melakukan aktivitas kelompok ya, Bu. Jadi saya biasanya langsung individu seperti itu, dan saya rasa ini harus ada perubahan ya. Jadi nanti ke depan saya ingin buat kelompok seperti itu, jadi saya akan misahkan kelompok-kelompok, jadi sehingga pembelajarannya menjadi lebih terbimbing seperti itu. Oh, itu. Jadi tanggung jawab apa yang bisa Bu Jumadiana terapkan di sekolah Bu Jumadiana itu? Iya. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam kejadian tersebut? Baik. Jadi nanti kelompoknya akan saya campur, Bu, tidak berdasarkan karakteristik, melainkan berbagai macam karakteristik saya akan kumpulkan dalam satu kelompok. Nanti tanggung jawabnya akan saya bagikan berdasarkan peran mereka masing-masing seperti itu, supaya mencegah keributan yang tadinya ribut, berisik. Dengan kelompok ini saya harap bisa membuat suasana kelas lebih kondusif seperti itu. Berarti Bu Jumadiana sudah mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan Bu Jumadiana ya. Semoga apa yang Bu Jumadiana inginkan bisa berjalan dengan baik di sekolahnya, di kelasnya terutama. Terima kasih, Bu, untuk penguatannya, untuk dukungannya. Jadi yang tadinya saya ragu apakah jalan langkah saya ini sudah benar atau belum, tapi dengan penguatan dari Ibu, saya semakin mantap untuk melakukan Ya, kegiatan ini. itu Terima kasih, Bu. rencana ya. Jadi sama-sama Bu.